Jumat Indah menyambut Sabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga. Bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Ada banyak pengalaman berharga ketika Tuhan mengizinkan kami menikmati pendidikan di kampus Universitas Advent Indonesia. Salah satunya adalah melihat jauh ke dalam pada hubungan antara keadaan psikologis manusia dan aktivitasnya dalam beribadah. Banyak para psikolog mengasosiasikan gaya berpikir yang berbeda dari kedua belahan otak manusia, yakni otak yang kiri dan otak yang kanan. Ada teori yang mengatakan bahwa ketika kita berkomunikasi sedemikian rupa, ternyata hanya satu bagian otak saja yang merespons. Dan ketika itu terjadi, maka akan ada kecenderungan kita dapat mematikan komunikasi bagian belahan otak yang lain. Seperti berbeda dengan teori tersebut, Barbara Meister Vitale, dia menulis bahwa ternyata kedua belahan otak kita, baik yang kiri maupun kanan, itu saling mencerminkan satu sama lain secara fisiologis. Tetapi memang struktur dan fungsinya berbeda. Jadi kedua belahan otak ini fungsinya dikategorikan dalam keterampilan dan mode kesadaran. Otak kiri misalnya, dia mengontrol tulisan tangan, membaca, menemukan detail dan fakta, berbicara dan mengutip, mendengarkan dan menafsir simbol. Sementara otak kanan dikaitkan dengan keterampilan dan kesadaran haptik atau sense of touch. Itu juga terlihat dalam hubungan spasial. Itu sebabnya otak kanan sanggup melihat dan menggabungkan segala hal yang memiliki hubungan. Bisa juga lewat menyanyi, musik, perasaan emosi, kreativitas, dan visualisasi. Jadi sesungguhnya mode kesadaran dan proses informasi pada otak kita, baik otak kanan dan otak kiri, sesungguhnya sangat berhubungan satu sama lainnya. Hanya memang fungsinya yang berbeda. Dan kita tidak bisa menyimpulkan bahwa mereka bekerja secara independen. Tidak ada yang hanya menggunakan satu belahan otak saja. Semua kita menggunakan keduanya. Hanya masing-masing orang berbeda oleh karena dominasi yang mereka berikan kepada masing-masing sisi. Selama pelayanannya di atas dunia ini, Yesus menetapkan identitas pada misinya. Dan untuk melakukan hal tersebut, Yesus harus memilih metode yang paling efektif, terutama dalam mengungkapkan misi pendamaian. Dan salah satu metode yang digunakan oleh Yesus adalah mengajar dalam perumpamaan. Merrill F. Unger dalam Unger's Bible Dictionary menulis bahwa sebuah perumpamaan dapat membuat kebenaran lebih mudah untuk dipahami. Karena perumpamaan sanggup menyampaikan makna lebih jelas ke dalam pikiran. Ini tidak hanya sekedar membawa kesenangan alami bagi para pendengar karena menarik untuk dipahami oleh otak kiri. Tapi ini juga membawa otak bagian kanan berimajinasi dan membayangkan apa yang sedang terjadi. Singkatnya, metode ini membuat seluruh aktivitas otak kiri dan otak kanan bekerja bersama-sama. Sehingga mempelajarinya akan membuat otak kiri, otak kanan bergembira. Masih ingat juga bukan bagaimana Yesus, saudara, bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dia? Gantinya memberikan analisis deskriptif tentang siapa dirinya. Yesus justru memilih untuk menyatakan kebenaran tentang dirinya lewat tindakan yang dia lakukan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergi dan katakanlah apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat tentang aku." Matius 11 ayat 4, Lukas 7 ayat 22. Saudaraku, apakah ibadah kita di dalam rumah dan di gereja memacu pertumbuhan otak kiri dan kanan secara bersamaan? Sehingga output dari ibadah itu akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jangan fokus ibadah kita hanya memanjakan otak kiri. Kita berpikir keras tentang makna teologis Alkitab dan melupakan hal-hal penting lainnya seperti fellowship dan kepedulian yang dapat mempersatukan dan mengikat batin para penyembah Tuhan. Oke, mungkin saja kita manjakan otak kiri dan kanan kita bersama-sama ya. Tetapi itu sayang sekali dengan cara yang salah. Kita buat pemahaman dan aplikasi pelajaran Alkitab yang mantap, tapi berdasarkan observasi visual dosa-dosa anggota komunitas kita. Lalu kita sikat mereka habis-habisan. Pertanyaan berikutnya yang jauh lebih penting untuk dapat kita renungkan adalah, apakah orang lain di luar komunitas keluarga dan gereja kita
dapat mengembangkan otak kiri dan kanan mereka, sehingga mereka merasakan berkat dan kebahagiaan ketika mereka melihat dan mendengar tentang Anda dan saya. Renungkanlah pertanyaan-pertanyaan tersebut, saudaraku, sambil merefleksikan kasih Kristus yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati.